Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuatkan tutorial cara menginstal dual boot Windows dan Android di Pocophone F1 seperti di Xiaomi Pad 5 ya, tapi ini di smartphone. Oke, ini adalah Pocophone F1 saya dengan kapasitas 64 GB dan RAM-nya 6 GB. Nanti akan saya buat jadi dua, untuk Android dan Windows-nya saya buat sekitar 40 GB, sisanya untuk Android. Nanti saya akan mengikuti panduan di GitHub, dan ini saya menggunakan tablet Xiaomi Pad 5 di mode Windows untuk menginstalnya. Dan kita langsung saja. Untuk persyaratannya, yang pertama yang jelas, ini Pocophone F1 nya harus sudah di unlock bootloadernya. Kita cek ya, untuk unlock bootloadernya di Pocophone F1 saya ini sudah terbuka ini ya. Jadi kalau belum, silahkan di UPL dulu atau di unlock bootloader. Ini untuk wifi nya, datanya juga normal ya, tidak ada masalah. Dan ini untuk LCD nya sepertinya sudah pernah diganti. Sempat saya tes untuk touchscreen nya, hanya support 5 sentuhan. Oke, langsung saja kita buka panduannya di GitHub. Untuk status projectnya kita lihat. Untuk audio bisa, baterai status bisa, Bluetooth bisa, brightness bisa, kamera tidak bisa, seluler, charging bisa tapi slow, harus menggunakan quick charge 3.0 atau power delivery, display, GPU, kemudian SD card juga bisa, touchscreen, UFS, USB, WiFi, flashlight. Kemudian sensor, ada accelerometer, ada GPS, ada gyroscope, ada magnetometer. Yang tidak support ini proximity, light sensor, dan fingerprint. Oke, untuk persiapannya yang tadi saya jelaskan, harus sudah unlock bootloader. Kemudian kita membutuhkan bahan untuk menginstalnya, yaitu yang pertama adalah ini ya, platform tool untuk menjalankan CMD nya. Kemudian ada ini file bahannya ada di dalam format zip ini jangan diekstrak. Kemudian TWRP, ada juga Orange Fog untuk alternatif, kemudian Magis aplikasi, kemudian ini bot Android yang sudah saya patch atau saya root menggunakan Magis versi 29. Jadi ini saya menggunakan ROM MIUI 12.03 ya, official. Jadi saya tidak menggunakan custom ROM, tapi menggunakan ROM MIUI terakhir, yaitu versi 12.0.3. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jika sudah jelas ya, ini tadi ada file Windows, ada TWRP, kemudian file untuk installernya, kemudian Magis dan lain-lain. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke mode fastboot. Saya menekan tombol volume bawah untuk masuk ke mode fastboot. Kalau sudah, kita hubungkan Pocophone F1 nya di PC. Oke, kemudian kita buka folder platform tool, dan di address barnya kita klik, kemudian kita ketik CMD seperti di Xiaomi Pad 5 ya, kemudian enter. Ini sudah keluar, dan kita tes dulu untuk drivernya sudah terinstall atau belum. Kita ketik fastboot
spasi device. Ini sudah terbaca ya untuk driver Facebooknya. Nanti jika ada error di sini, ada tulisan suruh restart atau apa, tulisan kecil, silahkan kalian menginstal USB fix ya. Sebentar. Ini ya, install ini, klik kanan run as administrator, kemudian biarkan. Nanti coba lagi untuk Facebooknya ada masalah nggak drivernya dengan Pokopun F1. Dan kita lanjut ke tahap selanjutnya. Ini ada peringatan lebih dahulu bahwa proses ini akan menghapus semua data, jadi silahkan di backup lebih dahulu untuk data-data yang penting yang perlu di backup dulu. Untuk akun-akun yang masih login silahkan di logout lebih dahulu. Kemudian kita harus membackup IFS, boot, dan juga modem serta persis jika sewaktu-waktu kita membutuhkan kembali atau ada masalah di belakangnya. Oke, kita backup lebih dahulu ya, atau kita masuk ke mode TWRP. Kita ketik Facebook boot, kita drag and drop aja untuk TWRP nya. Kita backup terlebih dahulu untuk modem dan lain-lain. Oke, kita tunggu sampai masuk ke mode TWRP. Ini yang pertama saya menggunakan TWRP ori dulu yang belum di mod untuk dual boot. Dan kita backup untuk boot ori, kemudian ini datanya tidak. Kemudian yang perlu saya backup adalah modem, IFS, dan persisnya. Dan saya kasih nama modem. Untuk lokasinya bisa di mana saja ya, bisa di micro SD, kemudian internal, atau di tempat lain. Ini saya di internal, kemudian saya swap. Kita tunggu proses backup modem, persis, IFS, dan bootnya. Ini sudah selesai. Kita cek di internal storage, kita buka di folder TWRP backup. Ini modem, ini ya, ini filenya disimpan saja buat jaga-jaga, nanti saya pindah, saya simpan di sini. Karena proses atau menginstal dual boot ini kadang setelah boot dari Windows nanti balik ke Android, kadang sinyalnya itu tidak keluar. Nah, ini fungsinya backup modemnya untuk di restore kembali agar sinyalnya bisa keluar kembali ya. Ini sudah. Kemudian selanjutnya kita partisi ya, atau membuat partisi. Jadi saya kembali lagi ke bootloader, lalu saya akan boot lagi ke TWRP yang modifikasi untuk dual boot. Yang ini ya, TWRP Beryllium ini, dan klik enter. Nanti kalau gagal atau tidak jalan, kita menggunakan yang orange fog ya. Kita coba dulu
pakai DWRP. Oke, sudah, kita swipe, kemudian kita klik mount, kita centang semua yang bisa dicentang. Oke, kalau sudah, kita buka advance dan buka terminal. Untuk perintahnya kita ketik partition spasi Windowsnya akan kita buat berapa giga. Di sini saya akan buat 40 giga, jadi kita tulis 40 seperti ini ya, partition spasi 40, kemudian enter. Oke, kita ketik lagi partition spasi 40, kemudian enter, kemudian kita ketik yes, kemudian enter lagi. Kita tunggu untuk proses partitionnya. Oke, ini sudah berhasil ya untuk partisinya. Kalau sudah, kemudian kita web data, kita ketik yes, kemudian oke. Kalau tidak bisa seperti ini, kita report saja dulu ke bootloader. Kita hubungan lagi ke PC. Kita menggunakan yang Orange Fox ya. Kita ketik fastboot boot, dan enter. Oke, kita cabut. Setelah kita membuat partisi Windows dan Android, kita harus memformat data. Ini kita back saja, tab bagian web, kemudian format data, kemudian ketik yes, kemudian enter. Kalau seperti ini kita coba mount dulu ya untuk partisinya. Oke, kita coba lagi. Oke, kita coba reboot sistem ya. Kita tunggu sampai masuk ke menu. Oke, ini untuk bootingnya sudah. Kita coba setup dahulu. Oke, ini sudah selesai setupnya, sudah masuk ke menu. Kita cek untuk storage-nya, apakah partisinya sudah sukses. Ya, ini sudah sukses ya untuk partisinya, sudah terbagi dua untuk Windows dan Android. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita root dulu atau install Magis dan WOA helpernya. Kita masuk lagi ke fastboot. Untuk metode rootnya bebas, kalau kalian sudah tahu cara root Poco F1 silahkan digunakan. Kalau sudah terroot Poco pun F1 nya juga nggak masalah, tidak usah melakukan ini.
kita hubungkan ya, kemudian kita ketik boot flash spasi boot, dan ini adalah boot dari Android MIUI versi 12.0.3 yang sudah saya patch menggunakan Magis versi 29. Saya rename dulu boot MIUI 12.0.3 Magis versi 29. Nah, ini saya rename biar mudah untuk mengingatnya ini boot Android versi berapa, dan kita drag and drop ke sini dan kita enter. Kalau sudah, kita ketik boot spasi reboot. Oke, kita tunggu. Oke, ini Magisnya sudah ya, kita tinggal menginstal Magis aplikasinya. Kita hubungkan ke PC lagi, Pocophone F1 nya, kemudian kita klik untuk mode transfer filenya. Ini ya, transfer file, ini sudah terbaca. Oke, saya akan copy Magis, kemudian WOA helper, macet. Coba kita ulangi. Oke, kalau sudah, kita buka file manager. Dan install Magis ini. Klik terima. Install. Kita buka. Jika ada notifikasi ini, pilih OK saja. Kita tunggu, nanti HP-nya akan restart. Ini dicopot nggak masalah. Kita tunggu sampai masuk ke menu lagi, dan kita install WOA helpernya ya. Kita tunggu. Sudah masuk menu, kita buka lagi Magisnya seperti apa. Oke, ini sudah berhasil ya. Kita buka lagi file manager, kemudian kita install WOA helpernya ya, install, kemudian nanti kita buka.
kita buka, lalu kita izinkan atau grant. Oke, kalau sudah, kita hubungkan lagi Pocophone F1 nya ke PC. Kita aktifkan mode transfer filenya, kita copy file bahan Windows nya ke Poco F1 nya, kita copy ya. Untuk Windows 11 23H2 ini tidak bisa atau tidak dianjurkan menggunakan versi 24H2 ya. Dua file ini di copy ya. Ke folder download saja, kemudian kita paste di sini. Jadi Windowsnya menggunakan Windows 11 23H2 dan dan oleh developernya tidak dianjurkan atau tidak disarankan menggunakan Windows 11 24H2. Kita tunggu untuk proses kopinya. Oke, untuk proses copy bahan untuk menginstal Windowsnya sudah selesai ya, kita cek ya. Kita buka file manager, bagian download, ini file 2 ini sudah berhasil ya. Kemudian kita masuk kembali ke mode fastboot. Dan kita buka CMD yang tadi, kemudian kita ketik fastboot boot, kita drag and drop TWRP yang sudah dimodifikasi untuk dual boot ya, yang ini, dan enter. Kita cabut saja ini kabelnya. Kita tunggu, kita swap, kemudian kita mount lebih dahulu untuk semua yang bisa di mount. Oke ya, ini ya yang semua bisa di mount aja. Kemudian kita install, buka folder download, kemudian kita klik ini, kita pastikan lagi ini ya. Oke, kalau sudah, kita swap. Ini proses untuk penginstalan Windows, jadi ini otomatis ya, tidak ribet menggunakan CMD. Ini otomatis ya, ini namanya Windows installer yang dibuat oleh Kumar Jai. Ini keterangannya ya, user datanya 16 GB, Windowsnya 41 GB, dan ISP 350 MB ya. Ini proses installing Windows 11 Pro, kita tinggal menunggu saja prosesnya berjalan. Tidak usah diapa-apakan. Oke, kita masih menunggu prosesnya berjalan.
Oke, ini sudah selesai untuk prosesnya ya, dengan keterangan down. Tapi ini masih berlanjut ya, kita reboot sistem. Oke, biarkan saja. Nanti dia akan memulai proses menginstal driver dan lain-lain. Kita biarkan. Kita tunggu sampai selesai prosesnya. Nanti dia akan restart beberapa kali. Kita tunggu ya sampai potong ke Windows. Ini tabletnya saya singkirkan dulu biar lebih enak. Ini proses untuk setup atau install driver di Pocophone F1 nya, maksudnya driver Windows. Oke, setelah restart beberapa kali, ini sudah mulai masuk ke setup Windows nya. Sepertinya berhasil ya. Kita tunggu just a moment ini ya, sampai dia masuk ke setup Windows. Jadi selama proses instalasi atau booting ke Windows untuk pertama kalinya akan restart beberapa kali, jadi biarkan saja. Ini touchscreen-nya berjalan dengan baik. Kita setting dulu. I don't have internet saja ya, kita tidak usah menggunakan internet lebih dahulu. Continue with limited setup. Save. Untuk namanya kita pakai Poco
F1, nama bebas ya, Windows, next, passwordnya saya kosongi, kemudian next. Ini belum bisa auto rotate ya, jadi nanti saya ganti fileboardnya biar bisa lancar sensor akselerometernya. Oke, kita tunggu. Oke, ini sudah masuk ke Windows. Ini tampilan pertama kalinya seperti ini ya. Ini belum bisa auto rotation karena masih menggunakan boot yang lawas. Nanti kita ganti. Kita lanjut ke boot ke Android dulu ya. Kita klik, kemudian yes. Kita siapkan lagi isinya. Kita copy satu file UEFI yang baru. Kita download lebih dahulu karena saya lupa belum download ternyata. Kita hubungkan ke PC. Ini saya pilih yang new boot Yanma sesuai dengan tipe LCD. Kalau menggunakan IPPG ya silahkan menggunakan yang IPPG. Oke, saya copy yang ini, yang Tianma, copy ke folder UEFI. Ini saya ganti saja. Oke, sudah ya, saya close. Kemudian saya coba boot lagi ke Windows. Kita buka WOA helper, lalu kita quick boot to Windows. Yes, kita tunggu. Ini tampilannya ya untuk boot yang baru tadi. Ini klik power aja nggak apa-apa untuk mempercepat. Tampilannya seperti ini ya, tidak lagi logo Renegades tapi sudah diganti logo Windows.
Ini tampilannya. Ini auto rotasinya sudah berfungsi, tidak seperti tadi ya. Oke, untuk proses instalasi Windowsnya ini sudah selesai. Silahkan mau disetting seperti apa, bebas. Yang penting hati-hati, atau mau install Atlas OS atau lainnya juga bisa. Oke, kita kembali lagi ke mode Android. Oke, sudah masuk ke mode Android ya. Jadi untuk proses instalasinya ini sudah selesai ya. Nah, ini karena setelah proses instalasi Windows sinyalnya tidak keluar, ini fungsinya kita tadi backup modem tadi ya. Kita copy untuk memperbaiki sinyalnya, kita copy file backup modem tadi, kita copy, ya file tadi. Ini sinyalnya tidak keluar, kita perbaiki dengan merestore backupan modem tadi. Bentar. Oke, sudah. Kita masuk ke Facebook. Kita buat ke TWRP, Facebook, boot. Saya pakai TWRP yang ori. Kita cek. Kita pilih yang restore, kemudian yang modem ini. Untuk yang bootnya tidak usah, karena kita sudah menggunakan boot yang di root, karena ini yang tadi yang belum di root ya. Dan kita swipe, dan reboot sistem. Oke, ini sudah booting dan sinyalnya kembali muncul ya. Nah, itu ya. Oke, untuk tutorial kali ini sudah selesai dan alhamdulillah berhasil, tidak ada masalah. Semoga video yang bermanfaat. Sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.